Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021. Dan untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 7 ayat 6 yang menyatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu Dia pun memberikan hukum kasih-Nya kepada kita yang menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum kasih ini harus kita lakukan dengan sempurna. Ketika kita gagal melaksanakan satu hukum saja, maka kita dihitung gagal melakukan semuanya. Menyadari kita tidak dapat melakukan hukum Tuhan dengan sempurna, marilah saat ini kita bersama-sama dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan
mengaku dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Ketika kami ada saat ini untuk beribadah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini merupakan bukti kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami mau datang padamu Tuhan, kami juga mau mengakui kelemahan kami, karena kami seringkali gagal untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kami justru tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Kami seringkali tidak menjadi teladan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu, dan kami juga mohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kami yakin Tuhan tetap sediakan bagi kami. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kami boleh terus berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 yang menyatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 269, baik yang pertama dan yang ketiga. Tolong
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita dan kita mendapat pengampunan dari Tuhan, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama mari kita menyatukan hati kita dengan orang percaya yang ada di seluruh dunia ini untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaknya masing-masing kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Gita Bakti nomor 300, bait pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mengambil waktu bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan, di mana pemerintah sudah menghimbau bahwa kegiatan sebaiknya dilakukan dari rumah masing-masing. Karena itu Tuhan, pada kesempatan kami bersyukur, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami dapat menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami di tengah-tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang sudah cukup lama kami rasakan, yang tidak hanya berdampak pada kelemahan tubuh, tetapi juga berdampak dalam kaitan dengan bidang ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami di dalam menghadapi situasi ini Tuhan, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati sehingga pada akhirnya ini benar-benar menjadi satu cara yang efektif untuk mengakhiri situasi sulit ini. Berkati setiap masyarakat Indonesia Tuhan, agar kami semua boleh patuh untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya kami pun boleh ambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami secara khusus Tuhan mau berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Sudah banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya demi menolong orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, perlindungan ekstra bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh belas kasihan, dan mereka juga Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami secara khusus mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Getas, di Gentang, maupun juga di Kadirejo. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong, memberkati di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Ada banyak warga jemaat-Mu yang sempat terinfeksi COVID-19 ini, dan ada banyak jemaat-Mu juga yang harus melakukan isolasi mandiri karena situasi ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memulihkan warga jemaat-Mu yang terinfeksi atau terpapar COVID-19 ini. Biar Tuhan memulihkan mereka, khususnya yang masih berjuang untuk melalui masa-masa ini. Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Juga untuk masyarakat di sekitar jemaat-Mu berada, jikalau ada yang sedang terpapar COVID-19, biar Tuhan juga menolong mereka di dalam memulihkan mereka. Dan kami berdoa untuk setiap warga jemaat maupun juga warga masyarakat yang masih harus melakukan atau menjalani isolasi mandiri, biar Tuhan juga yang menolong, memberkati, sehingga situasi ini Tuhan boleh benar-benar diakhiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang adiusul, Tuhan juga tolong memberkati dalam situasi ini. Biar Tuhan juga tetap memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, sehingga mereka juga boleh sungguh merasakan pertolongan Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, satu persatu kami rindu supaya Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kami tetap berdoa untuk pelayanan yang tidak dapat berjalan secara maksimal dengan tatap muka,
karena situasi ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati kami, sehingga melalui setiap program yang dilakukan, baik melalui online, biarlah Tuhan memakai itu menjadi alat Tuhan untuk menolong jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Getas, di Gentan, Kadirejo, bahkan yang ada di perantauan, di Jakarta, bahkan dimanapun. Kami rindu supaya Tuhan juga tetap melindungi mereka satu persatu, sehingga di tengah-tengah situasi ini setiap jemaat-Mu juga boleh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Dan secara khusus Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau bersyukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami secara khusus mau menyerahkan untuk keluarga Mas Eko yang pada hari ini akan merencanakan untuk membongkar rumah dan juga perbaikan rumah Bapak Lupito, keluarga dari Ibu Tita Suprapti. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami rindu di tengah-tengah pandemi yang masih ada ini, Tuhan tolong setiap orang-orang yang terlibat dalam pembongkaran dan juga perbaikan rumah ini, agar mereka juga benar-benar dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa kami dan surga. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam pergumulan mereka tentang perekonomian mereka. Kami rindu supaya Tuhan juga menolong memberkati. Berikanlah hikmat dan jalan keluar yang terbaik, sehingga persoalan ekonomi yang mereka hadapi, mereka juga dapat melaluinya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami menyerahkan setiap majelis yang ada, baik di Getas, di Gentan maupun juga Kadirejo, biar Tuhan juga memberkati agar melalui majelis yang ada, bahkan pendeta jemaat yang ada, Tuhan menolong kami semua untuk dapat bergandeng tangan, merancangkan dan melakukan program kerja yang maksimal yang harus dapat kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan untuk rangkaian pokok doa ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab yang terbaik seturut waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 14. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biar firman yang akan kami baca ini sungguh akan menolong kami di dalam melangkah memasuki waktu yang depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 14, firman Tuhan menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih
karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan ini di dalam langkah perjalanan hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, senang sekali hari ini kita masih bisa beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keberadaan kita, walaupun saat ini kita masih harus melakukannya atau mengikutinya dari rumah kita masing-masing, tapi kita patut bersyukur karena apa? Karena Tuhan masih mau berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita diperhadapkan pada pilihan. Ya, bahkan itu terjadi sejak kita masih kecil dan bahkan sampai saat ini. Coba ibu bapak atau saudara ingat-ingat kembali ketika tiba saatnya kita harus memilih sesuatu. Kira-kira apa sih yang menjadi kriteria ibu bapak saudara di dalam memilih sesuatu itu? Saya yakin sekali bahwa ketika kita diperhadapkan untuk memilih sesuatu, maka kita pasti akan memilih sesuatu yang menurut kita itu yang terbaik. Sesuatu menurut kita yang tidak baik atau yang jelek itu pasti tidak akan kita pilih. Misalnya saya ingat sekali, waktu kecil itu saya senang sekali bermain mobil-mobilan. Nah, ketika saya ditawarkan untuk memilih mainan apa yang saya sukai, maka biasanya saya pasti akan memilih mobil-mobilan. Dan ketika ditanya mobilan seperti apa yang mau dibeli, maka saya akan memilih mobil-mobilan yang paling bagus dan tentu saja yang sesuai dengan dana yang disiapkan. Ya, saya pasti ambil harga yang maksimal dengan harga itu, yang terbaik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja di dalam kehidupan kita masing-masing, kita semua punya pengalaman di dalam memilih. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa pasti ketika memilih sesuatu, kita akan berusaha memilih yang terbaik. Lalu demikian pula halnya ketika kita misalnya berada dalam situasi penyeleksian, di mana misalnya kita menjadi salah satu kandidat dari puluhan bahkan ratusan orang saingan lainnya. Katakanlah misalnya kita sedang melamar suatu pekerjaan. Misalnya ada satu perusahaan yang cukup TOP, yang top ya. Kemudian perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan untuk satu orang. Tetapi ternyata ketika kita mendaftarkan, kita mendapati bahwa yang daftar itu puluhan bahkan ratusan orang.
Dan kita termasuk salah satu di antaranya. Apa yang kita rasakan? Pasti kita ketar-ketir. Wah, saya diterima apa enggak ya? Wah, saingannya begitu banyak, dan lain sebagainya. Tetapi singkat cerita, setelah melalui wawancara, melalui tes dan lain sebagainya, akhirnya pemilik perusahaan yang TOP itu tadi kemudian menjatuhkan pilihan bahwa kitalah yang diterima. Lalu apa yang kita rasakan? Tentunya kita akan merasa sangat senang, kita akan merasa sangat bangga. Karena apa? Ternyata pemilik perusahaan itu sudah menganggap kita jauh lebih baik dari semua pelamar yang lainnya itu, bukan? Kita pasti senang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita kali ini, Rasul Paulus juga kembali mengingatkan jemaat Efesus dan juga tentu kita semua saat ini tentang keberadaan status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu dibawa tema mensyukuri pilihan Allah di dalam Kristus, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama kita melihat adalah arti dan tujuan pilihan Allah di dalam Kristus. Sebelum kita melihat arti dan tujuan pilihan Allah, tentunya kita perlu mengetahui dulu siapa sih yang dipilih oleh Allah dalam konteks ini. Kira-kira menurut ibu, bapak, saudara, kira-kira siapa sih yang dimaksud orang yang dipilih Allah di sini? Ya, benar. Tentu saja kita harus pahami bahwa yang dipilih Allah di sini adalah setiap kita, setiap orang-orang percaya. Kita telah dipilih Allah dari dunia ini untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Allah telah memilih kita. Selanjutnya, dalam pembacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa dalam ayat 3-5, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika Dia memilih kita. Ada 3 hal. Yang pertama, pilihan Tuhan atas diri kita itu merupakan suatu anugerah. Ya, pilihan itu adalah suatu anugerah. Apa artinya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memilih kita, itu tentu bukan atas dasar karena kita memang memiliki sesuatu yang membuat kita itu layak dipilih. Mengapa? Karena kita sadar bahwa kita semua kan orang berdosa. Orang berdosa itu apa yang layak diterimanya? Ya, yang layak diterimanya adalah penghukuman. Kita ini harusnya dibinasakan oleh Allah, bukan menerima anugerah. Tetapi kita melihat anugerah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anugerah itu berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan, tetapi justru itu yang Allah berikan kepada kita. Kita yang harusnya dihukum justru mendapatkan keselamatan dari Allah. Luar biasa, bukan? Allah memilih kita itu merupakan suatu anugerah. Lalu hal yang kedua, Allah itu ternyata sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti bahwa karya Allah atas diri kita itu memang sudah dirancangkannya jauh-jauh hari. Bahkan jauh sebelum kita ada di dalam dunia ini. Tentu saja pemilihan ini murni atas inisiatif Allah sendiri. Tidak ada sedikit pun peran manusia di dalamnya. Karena kita tadi sudah lihat, manusia itu justru tidak layak mendapatkan. Tapi Allah justru menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa ketika Allah memilih kita, itu juga bukan suatu kebetulan. Bukan juga asal pilih. Tetapi pemilihan Allah atas diri kita itu memang sudah direncanakan Allah bahkan jauh sebelum dunia dijadikan.
Dan hal yang ketiga kita lihat terkait dengan pemilihan ini adalah dalam pemilihan itu Allah sendiri yang menentukan kita untuk menjadi anaknya. Wah, luar biasa sekali, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu berarti bahwa kebaikan kita, kepandaian kita, dan lain sebagainya itu sama sekali bukan menjadi dasar pemilihan Allah atas diri kita. Saya bayangkan kalau misalnya Allah itu mau memilih kita atas kebaikan kita, mungkin tidak ada. Ya katakanlah saya sendiri. Kalau Tuhan memilih saya atas kebaikan saya, mungkin saya termasuk orang yang tidak dipilih. Karena apa? Saya tidak berani katakan bahwa diri saya baik. Atau karena kepandaian saya juga tidak terlalu pandai. Banyak orang yang lebih pandai. Tapi Tuhan memilih saya. Dan syukurnya adalah ketika Tuhan menentukan kita, memilih kita, itu Dia tidak melihat hal-hal itu. Tetapi Dia sendiri yang menentukan siapa yang mau dipilihnya. Dan perhatikan dikatakan bahwa itu dilakukan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang berarti bahwa tidak ada intervensi atau paksaan dari siapapun, apalagi dari kita manusia. Lalu pertanyaannya adalah, apa tujuan pemilihan Allah atas diri kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita menjadi orang percaya yang kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Jelas terlihat di sini bahwa pemilihan Allah itu merupakan suatu karya anugerah yang luar biasa bagi kita. Bayangkan, kita ini kan seharusnya menerima penghukuman. Tetapi kita bukan saja menerima anugerah keselamatan, namun Allah juga menjadikan kita orang percaya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Dan anugerah itu diberikan kepada kita sekalipun Allah harus mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib. Lalu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kelebihan kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah? Apa keunggulannya? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak masuk dalam pilihan Allah? Ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang kita dapati ketika Allah memilih kita. Yang pertama, Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Itu berarti karena itu merupakan rahasia Allah, maka tentu tidak semua orang yang akan menerima dan mengerti rahasia kehendak Allah. Tetapi kita melihat sebagai orang yang percaya kepadanya, ternyata kepada kita Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya dan kita dapat memahaminya. Ini luar biasa, bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah jemaat ingat ketika Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada Nuh? Pada waktu itu dikatakan orang-orang pada zaman Nuh itu tidak ada yang tahu rencana Allah. Mereka hidup dalam perbuatan dosa. Tetapi kita melihat Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan akhirnya Tuhan menyatakan rahasianya kepada Nuh. Dan itu membuat Nuh memahami apa yang akan terjadi. Nuh akhirnya membuat bahtera sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga Nuh dan keluarganya selamat dari peristiwa air bah yang terjadi saat itu. Saya yakin kalau Nuh pada waktu itu tidak mengerti rencana Allah, pasti dia tidak mau membuat bahtera. Karena apa? Karena tempat Nuh pada waktu itu bukan di tepi pantai, bukan di tepi laut. Ya kalau orang kan bikin bahtera, bikin kapal laut itu pasti kalau rumahnya ada di pantai, sehingga lebih mudah. Tetapi Nuh berada di gunung, di atas gunung. Untuk apa perahu? Untuk apa bahtera itu dibuat?
Tapi karena dia mengerti rencana Allah, maka Nuh melakukannya. Dan akhirnya Nuh dan keluarganya selamat dari peristiwa air bah yang terjadi saat itu. Lalu yang kedua, kelebihan sebagai umat pilihan Allah adalah pada waktunya kita akan dipersatukan dengan Kristus. Apa artinya? Artinya kita akan dipersatukan dengan Tuhan Yesus yang adalah kepala dari segala sesuatu. Kita mendapat jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa. Hukuman yang harusnya kita terima sudah digantikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Lalu hal yang ketiga dikatakan, kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang juga merupakan jaminan bagi kita sampai kita menerima penebusan yang menjadikan kita benar-benar milik Allah. Allah tidak membiarkan kita sendiri di dalam dunia ini. Dan selain merupakan jaminan bagi kita, Roh Kudus juga senantiasa akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Lalu selanjutnya, bagaimana respon kita seharusnya terhadap pilihan Allah itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai respon kita terhadap pilihan Allah. Yang pertama, bersyukur karena Allah memilih kita. Pemilihan Allah atas diri kita merupakan anugerah karya Allah yang luar biasa bagi kita. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur atas apa anugerah yang luar biasa itu. Kita patut bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita, dan bahkan Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, kita dapat menghargai karya Allah di dalam memilih kita. Itu artinya jangan sia-siakan pilihan Allah bagi diri kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada bandingannya dengan karya keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Marilah kita menghargai karya Allah yang luar biasa yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan cara hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena Dia sudah mengorbankan anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan kita. Dan respon kita yang ketiga adalah kita wajib memelihara anugerah pemilihan Allah atas diri kita itu. Itu artinya pemilihan Allah atas diri kita ini harus dipelihara dengan baik. Memelihara anugerah pemilihan Allah itu dapat kita lakukan dengan cara tidak lagi kompromi dengan kehidupan dalam dosa. Kita pelihara pemilihan Allah atas diri kita itu dengan terus bertumbuh dalam iman dan kesaksian hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang berdosa, yang paling layak kita terima sebenarnya adalah penghukuman atas dosa-dosa kita. Namun melalui anugerah dan karya yang terbesar, Allah telah memilih kita untuk menerima karya keselamatan itu. Dan tentu kita sangat senang menerima anugerah keselamatan yang luar biasa bagi kita itu, bukan? Nah, karena itu sudah seharusnya kita pun bersyukur, menghargai karya Allah itu, dan juga memelihara anugerah Allah itu yang sudah diberikan kepada kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Nya ini, dan memampukan kita untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, dikatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama.
bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan hari ini dan juga yang belum dapat memberikan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga dalam waktu ke depan kami semua dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Berkati untuk majelis yang akan mengelola berkat-Mu ini, biarlah Tuhan juga berikan hikmat sehingga persembahan juga benar-benar boleh digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 252 bait 1 dan 2, dan biarlah ini menjadi komitmen kita di dalam kita melangkah memasuki waktu yang ada di depan kita. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, dan arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita kali ini dengan kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 bait yang pertama dan yang kedua.
hari Minggu ibadah selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai. Karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jika tidak perlu, tetap stay di rumah sehingga kita semua tetap sehat dan juga keluarga kita pun kita lindungi dengan kita mematuhi prokes. Tuhan Yesus memberkati.